wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Lagi apa, Pak? Ini ujian apa? Udah selesai? HP-nya di bawah ya? Ya, Kuncinya di kalian? Di siapa? Hari ini kelompok berapa yang belum lagi? Kelompok 9 ya? Kelompok 9. Kelompok 9 aja. Kelompok 10. 11. 11 ada? Hari ini siapa yang tidak hadir? Sana, Sakila, Sana kenapa? Izin. Terus selain sana? Sakila. Sakila sakit. Sudah tamat aja. Terus siapa lagi? Kayak minggu lalu materi kita adalah tentang al-kuliyatul al-khamsah. Al-kuliyatul itu al-kuliyatul al-khamsah itu terdiri dari dua kata, al-kuliyatul dan al-khamsah. Al-kuliyatul itu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah artinya 5. Tapi diartikan al-kuliyatul al-khamsah bisa diartikan sebagai 5 prinsip dasar atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Gitu. Itu al-kuliyatul al-khamsah. Masih ingat? Al-kuliyatul al-khamsah itu yang pertama adalah hifdzuddin, artinya menjaga agama. Yang kedua ada apa? Menjaga apa? Menjaga jiwa. Apa? Arabnya? Kemarin tadinya tentang terus setelah itu menjaga jiwa, terus menjaga akal, Oke, hari ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi sejarah masuknya Islam di Indonesia itu biasanya kalau kita membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari usaha para wali songo gitu ya. Tapi selain wali songo juga ada orang-orang yang menyebarkan agama Islam sebelum itu. Dari catatan China, dari catatan Tiongkok itu dijelaskan bahwa Islam masuk di Indonesia itu sekitar abad ke-7. Sekitar abad ke-7 Masehi. Sedangkan Wali Songo itu datang ke Indonesia sekitar abad ke-15. Jadi sekitar berapa tahun? Satu abad itu ada berapa tahun? 100 tahun. Jadi dari abad ke-7 sampai ke-15 itu berapa tahun? 800 dong. Jadi jaraknya itu ada sekitar 800 tahun. Jadi sebelum Wali Songo itu datang ke Indonesia, banyak sekali orang-orang dari Timur Tengah, dari India itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Jadi para pedagang-pedagang itu datang ke Indonesia sambil menyebarkan agama Islam juga. Mereka berdagang di sini, mereka menikah dengan orang-orang di Indonesia sambil menyebarkan agama Islam. Mereka berdagang dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang ramah, dengan cara-cara yang murah senyum gitu. Maka dari itu para warga-warga Indonesia, para warga-warga Nusantara pada masa itu mulai tertarik tuh kepada Islam, mulai tertarik kepada orang-orang itu juga. Maka dari itu mereka banyak sekali yang menikah dengan orang-orang Indonesia. Nah, pada masa itu Wali Songo itu juga menggunakan strategi dalam memasukkan agama Islam ke Indonesia.
ada dua sebagian. Yang pertama ada tadris, artinya bertahap, dan yang kedua ada adamul haraj, artinya tidak menyakiti. Yang mau ditulis akan ditulis. Tadris itu artinya bertahap. Jadi tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak, segala sesuatu itu melalui proses penyesuaian, bahkan sering bertentangan dengan Islam. Misalnya tradisi minum tuak. Ada yang tahu tuak itu apa? Dani kayak tahu apa tidak ada. Apa itu tuak itu? Kalau ini kayak tahu di anak SMA. Jadi sebelum para wali songo itu datang ke Indonesia, sebelum para wali songo itu datang ke Nusantara, itu banyak sekali budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia. Banyak sekali budaya-budaya yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para warga-warga di Nusantara. Misalkan ya itu yang tuak, desa politik. Poin ini aja, jangan semuanya ya. Ada mul haraj. Jadi ketika wali songo itu datang ke Indonesia, itu mereka banyak warga Indonesia itu yang sudah memiliki kepercayaan sendiri, sudah memiliki agama-agama sendiri, misalkan Hindu, agama Buddha, itu sudah ada tuh di Indonesia. Terus ada juga menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme itu adalah kepercayaan kepada roh nenek moyang. Di suatu tempat, masyarakat pada masa itu percaya bahwa di suatu tempat, di berbagai tempat itu ada roh nenek moyangnya. Misalkan di pohon beringin itu, mereka percaya bahwa ada roh nenek moyang di sana, lalu dikasih sesajen di sana. Itu agak kepercayaan animisme. Terus kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme itu adalah kepercayaan yang percaya bahwa benda-benda tertentu itu memiliki nyawa sendiri. Misalkan keris, misalkan pedang, tombak, banyak gitu. Mereka percaya bahwa benda-benda tersebut itu memiliki nyawa. Maka dari itu mereka memuja, dimandiin, dan seterusnya. Itu agama, bukan agama sih, kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu adalah kepercayaan kepada nenek moyang, mereka memuja nenek moyang dengan cara memberikan sesajen dan seterusnya. Yang kedua dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda tertentu itu memiliki nyawa. Misalkan senjata tadi, bahkan ya hal-hal apapun yang berbentuk benda, mereka percaya itu memiliki nyawanya sendiri. Itu kepercayaan dinamisme. Nah, jadi wali songo itu dalam mengislamisasi Nusantara pada masa itu bertahap, nggak bisa langsung tuh, karena mereka sudah memiliki budaya sendiri yang sudah beratus-ratus tahun mereka jalankan, yang sudah sering mereka lakukan sejak kecil. Misalkan minum tuak gitu ya, di agama sebelumnya, di kepercayaan sebelumnya, itu mereka tidak dilarang untuk minum tuak misalkan. Tapi di Islam kan tidak boleh ya, mabuk itu tidak boleh. Meminum minuman alkohol yang mabuk-mabukan itu tidak boleh. Termasuk tuak. Tuak itu adalah arak tradisional Indonesia. Cuman ya di Islam tidak memperbolehkan untuk meminum itu. Jadi pada masa itu tidak langsung dilarang. Ketika wali songo datang, itu tidak langsung dilarang. Tidak boleh minum ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan daging misalkan. Kan pada masa itu juga diperbolehkan. Jadi tidak bisa langsung di stop semuanya. Haram langsung semuanya, nggak bisa. Jadi bertahap. Kalian puasa juga bertahap kan ya? Langsung satu hari full kan nggak mungkin kan ya? Waktu masih kecil? Nah, jadi setengah hari dulu, nanti kalau udah kuat baru puasa full. Ada yang masih puasa setengah hari sampai sekarang? Harusnya udah pulang ya? Udah gede kan ya? Harusnya udah pulang. Jadi pada masa itu juga bertahap dalam melakukan itu. Misalkan memakan makanan sesuatu mewajibkan ibadah tertentu, misalkan seperti sholat itu tidak langsung wajib, tapi bertahap dulu. Pada masa Rasul juga begitu ya. Waktu Homer itu awalnya belum 100% haram. Dijelaskan bahwa di suatu Al-Quran itu dijelaskan Homer itu juga memiliki manfaat, tapi banyak mudaratnya. Itu dalil yang pertama turun. Tapi setelah itu turun lagi dalil dilarang sholat kalau sedang mabuk. Dilarang sholat kalau sedang mabuk. Jadi kalau mabuk tidak boleh sholat. Boleh sholat. Terus dalil yang terakhir itu diharamkan secara penuh gitu. Tidak boleh meminum minuman keras, tidak boleh minum homer. Jadi bertahap gitu. Hanya orang gila.
Jadi tidak bisa suatu hal yang sudah kita jalankan selama beratus-ratus tahun, selama bertahun-tahun, bahkan sejak kecil sekalipun, langsung di stop. Hari itu juga langsung dadakan stop, itu nggak bisa. Jadi harus bertahap. Namanya tadrij, bertahap. Jadi pada masa itu wali songo menyebarkan Islam dengan cara bertahap. Begitu. Banyak contohnya, misalkan merokok kan tidak bisa langsung berhenti ya, harus bertahap, dikurangin. Maksudnya dikurangin itu bukan dikurangin dari segini ya, tapi dikurangin itu dikurangin nggak merokoknya gitu, bukan dikurangin rokoknya, tapi nggak merokoknya. Jadi dikurangin, bukan langsung stop. Kalau misalkan langsung stop, kalau kata dokter kita sakau, pasti itu nggak bisa, jadi harus bertahap. Itu tadi. Terus yang kedua ada melharaj atau tidak menyakiti. Udah ditulis? Oke, ada melharaj atau tidak menyakiti. Yang dimaksud tidak menyakiti itu sama seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa Nusantara pada masa itu sudah memiliki kepercayaan sendiri, sudah memiliki agama sendiri sebelumnya, sudah memiliki budaya-budaya yang mereka jalankan. Maka dari itu tidak menyakiti yang di sini adalah tidak merubah budaya, misalkan tidak menghapuskan budaya yang bertentangan dengan Islam, maksudnya dirubah, tapi tidak dihapuskan secara menyeluruh. Contohnya apa? Contohnya adalah kenduri. Masyarakat pada masa itu tuh sering sekali mengadakan kenduri. Kenduri itu makan-makan berdoa bersama. Tapi kalau pada masa itu berdoanya ya kepada nenek moyang, memberikan persembahan kepada roh nenek moyang, tapi diganti dengan yasinan kalau sekarang. Tahu ya yasinan ya? Itu biasa disebut kenduri pada masa itu. Disebutnya kenduri, tapi sekarang dirubah makan-makan yang berpada, tapi dirubah ibadahnya dengan membaca yasin, zikir bersama, mendengarkan ceramah. Jadi dirubah. Orang-orang pada masa itu juga sering sekali melihat pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit itu pada masa itu adalah cerita-ceritanya itu tentang Mahabharata, tentang tahu ya? Tahu. Nah, Mahabharata itu kan cerita-cerita agama Hindu, ada dewa-dewanya, ada Tuhan-Tuhannya. Tuh. Jadi wayang kulit itu membawakan cerita-cerita itu, tapi diubah sedikit ceritanya dengan ada nuansa Islam di dalamnya. Gitu. Itu wayang kulit. Terus ada lagi gamelan. Orang-orang pada masa itu tuh sering sekali menggunakan gamelan. Jadi pada masa itu para wali songo itu juga memperbolehkan gamelan, bahkan ditaruh di luar masjid, di teras-teras masjid untuk menarik perhatian umum. Jadi dibunyikan untuk menarik perhatian umum. Mereka datang ke masjid, mereka diberi dakwah, diceramahi, diajak sholat, diajak belajar fikih, diajak bersedekah dan seterusnya. Itu menggunakan cara menarik perhatian, yaitu dengan gamelan. Contohnya ada mengharaj atau tidak menyakiti. Yang tidak menyakiti di sini adalah tidak menghapus budaya secara serta-merta, tapi digantikan. Terus kita masuk ke dakwah Islam periode Prawali Songo. Kalau ada kata pra di depannya, pra itu artinya sebelum ya. Jadi kalau dakwah Islam periode Prawali Songo bisa diartikan sebagai dakwah Islam periode sebelum Wali Songo. Jadi Wali Songo itu, oke, duduk dulu semuanya. Ketua kelasnya mana? Silakan dipimpin doa. Nah, siap. Ya. Sebelum mengakhiri belajar pada hari ini, supaya kita berdoa dalam menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.